Ya, kemudian disitulah pertama kali saya merasa, wah asik banget nih kalau jadi penulis atau ulang, aku bingung. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, perkenalkan saya Nisa Rengganis, saya dari Cirebon. Kebetulan pagi ini saya lagi di Langgam Pustaka, usai diskusi buku Suara dari Pengungsian yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka. Senang sekali berada di sini bertemu dengan teman-teman muda dari berbagai kalangan di Tasikmalaya. Kalau inget-inget masa-masa awal pengalaman sastra atau pengalaman menulis, saya inget masa remaja ya di SMP itu dulu sangat banyak lomba-lomba menulis di tingkat pelajar, dan saya selalu agak lucu sebenarnya karena saya nggak menyadari saya punya bakat menulis. Sebenarnya hanya perkara mengisi masa-masa sekolah dan saya bikin tulisan untuk mading-mading sekolah. Kemudian di setiap kali ada sesi workshop atau pelatihan menulis, pasti saya dikirim sama guru saya untuk mewakili sekolah, dan itu pertama kali tulisan saya mungkin diapresiasi dalam sebuah perlombaan ya, anugerah lomba menulis pelajar, yang hadiahnya itu berupa voucher belanja buku senilai 500.000. Dari situ sebagai pelajar saat itu mungkin saya, kenapa sih hadiahnya nggak bentuk uang gitu. Kemudian buku, aduh beli buku apa nih, tapi hadiah itu kan harus dihabiskan, voucher itu harus dihabiskan dengan membeli sejumlah buku. Nah saya merasa itu satu titik awal saya mencintai dunia buku, dunia sastra, karena dari hadiah lomba itu kemudian saya jadi bertemu dengan banyak karya sastra, buku-buku yang saya beli dari hadiah menang lomba, dan ternyata setelah membaca dan ngumpulin yang mulanya hanya 10-12 buku, itu jadi satu candu tersendiri yang di zaman itu ketika teman-teman mungkin lebih senang menghabiskan uangnya atau uang sakunya untuk nge-mall, nonton bioskop, jalan, hangout gitu ya. Saya selalu punya agenda untuk menyisihkan sebagian uang jajan saya untuk beli buku, dan sampai hari ini misalnya buku-buku yang saya kumpulin dari zaman SMP itu akhirnya saya juga bisa untuk membuka perpustakaan mini di Cirebon. Jadi kalau pengalaman sastra mungkin dimulai dari situ sih, karena dimulai dari saya yang merasa tidak percaya diri awalnya nulis ya seperti anak-anak pada usianya lah, menulis di buku diary, kemudian bikin tulisan di majalah dinding, dan ternyata itu terapresiasi bahkan menjadi salah satu pemenang lomba cerpen pelajar tingkat wilayah 3 Cirebon saat itu tahun 2004 kalau nggak salah, saya SMP kelas 2. Kemudian dari masa-masa pelajar itu saya lanjut ke SMA dan saya mulai punya minat khusus di SMA. Saya ikut teater, kemudian komunitas film, komunitas karya tulis ilmiah remaja, dan SMA tentu saja lebih banyak lagi event-event lomba-lomba menulis dan lebih terarahkan ya, karena masa-masa itu saya juga ikut menjadi jurnalis cilik atau kalau dulu disebutnya jurnalis junior di Kabar Cirebon saat itu. Kemudian lanjut ke masa kuliah, saya ikut di teater Si Anak, FISIP di Unsud Purwokerto. Kemudian saya mulai banyak berkenalan lebih jauh ya dengan teman-teman sastrawan di berbagai kota gitu, dan itu juga menginspirasi, setidaknya menjadi energi baru untuk membuat saya tertarik lebih jauh mendalami dunia tulis menulis khususnya di sastra. Dan buku pertama kali yang saya percaya diri untuk menerbitkan, karena mulanya puisi-puisi saya hanya saya sendiri yang baca, kemudian beberapa kali mungkin dikirim ke koran, dan di tahun 2014 saat itu masa-masa saya lagi kuliah di Jogja, ada satu semangat, ada satu energi baru ya, karena melihat
dunia perkembangan sastra gitu dengan munculnya banyak penerbit indie, penerbit alternatif lah, dan platform media yang membuka ruang menulis lebih banyak gitu. Akhirnya men-trigger saya juga untuk menerbitkan karya sendiri di tahun 2015. Akhirnya 2015 saya menerbitkan buku puisi pertama berjudul Manuskrip Sepi. Itu kemudian hal yang menyenangkan lainnya adalah buku itu cukup banyak diapresiasi dan mendapat penghargaan dalam buku puisi pilihan Hari Puisi Indonesia tahun 2015. Ya, setelah saya berjalan jauh di dunia sastra, bertemu dengan banyak orang sastra, pasti selalu ada pertanyaan, apakah ini dunia yang akan saya tekuni atau apakah saya menyesal masuk dalam dunia ini ya. Kalau dunia menulis, saya anggap itu udah jadi satu apa istilahnya panggilan, atau mungkin kalau saya lebih suka menyebut menulis itu sebuah bentuk terapi untuk diri ya, self healing. Bagaimana misalnya ketika ada keresahan-keresahan, kekecewaan terhadap satu hal, atau kita merespon berbagai hal yang kita temui gitu. Saya punya medianya adalah menulis. Jadi kalau dikatakan menyesal atau tidak, sama sekali tidak, dan justru ini menjadi satu hal yang ingin terus saya kembangkan. Perkembangan sastra di era digital, kalau untuk saya sendiri ya, itu sangat membantu bagi perkembangan penulis-penulis hari ini. Kita nggak bisa naif gitu. Era cyber ini sudah hal yang tidak bisa kita tolak ya. Karena saya percaya penulis yang akhirnya terus konsisten berkarya, eksis dalam menghasilkan karya-karyanya, itu juga saya lihat sih hari ini sangat terbantu dengan media digital gitu, karena di sana ada inovasi, ada kreativitas baru, dan saya menyambut baik sebenarnya era digital hari ini, karena saya sebagai penulis bisa lebih mudah untuk mempromosikan karya-karya saya, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan saya di berbagai platform media sosial. Jadi saya kira seharusnya penulis ya cepat untuk adaptif. Jadi jangan menutup diri kemudian masih menggunakan cara-cara yang jadul gitu, karena kita harus menyambut baik dengan perkembangan era digital hari ini untuk terus mengenalkan karya-karya kita ke publik. Karya yang pernah saya buat dan saya anggap karya paling bagus, ada satu puisi pendek sebenarnya dalam salah satu buku di Manuskrip Sepi. Saya menjagokan itu karena mungkin dalam proses kreatif ya, dalam saat proses kreatif menulisnya itu saya merasa ini curahan hati banget, dan saya masih ingat satu bait pendeknya, judulnya itu Rindu dan Jarak. Jadi kurang lebih gini baitnya, ada kapal besar berlayar di matamu yang tak pernah menepi ke dermaga, tapi kau lihai melempar jala dan aku terperangkap di dalamnya. Udah selesai. Saya nggak tahu, menganggap ada satu kekuatan khusus terutama untuk para bucin-bucin mungkin ya, dalam mengatakan aku padamu banget gitu. Nah, itu satu bait puisi pendek, dan awalnya saya nggak sadar ini ya salah satu karya yang saya anggap kuat atau tidak, tapi dari sampai hari ini gitu, puisi itu yang paling banyak dikutip, kemudian bahkan beberapa kawan-kawan tuh sampai bikin kaosnya dengan kutipan puisi itu, dan dari pembacaan orang-orang gitu, ini puisimu nih cukup kuat untuk bisa dengan cukup puisi pendek tapi cukup kuat untuk menyampaikan satu gagasan. Mungkin itu kali ya. Kalau yang lainnya
saya setiap kali nulis nyaris tidak pernah percaya diri apakah karya ini bagus atau tidak. Sampai sebelumnya kemudian karya-karya itu bertemu para pembaca ya, dan saya mendapat masukan-masukan atau mendapat pembacaan yang jernih dari para pembaca-pembaca itu. Paling itu sih. Sekarang banyak penerbit-penerbit alternatif ya, salah satunya Langgam Pustaka, dan dengan hadirnya penerbit-penerbit alternatif itu juga menjadi satu pilihan yang baik untuk diambil oleh teman-teman penulis ya, khususnya generasi penulis pemula dan penulis muda seperti saya yang baru memulai dalam dunia kesusastraan. Karena dengan adanya penerbit alternatif, saya merasa ya beberapa kali 3 buku yang saya terbitkan juga itu masuk ke dalam penerbit alternatif, dan saya suka dengan treatment mereka ya menghadapi klien gitu. Artinya ada satu diskus yang cukup detail, bahkan mendengarkan apa sih yang kita mau dan mereka dampingin sampai proses itu selesai. Jadi saya sih berharap kehadiran, kemunculan, tumbuhnya penerbit-penerbit alternatif ini semakin terus berkembang, dan mereka juga sangat kreatif ya. Bahkan banyak penerbit alternatif ya, salah satunya Langgam Pustaka. Saya mempercayakan karya saya ke Langgam Pustaka karena saya tahu betul orang-orang yang ada di dalamnya ini sangat mengurus gitu. Jadi menganggap kalau penulis bilang karyanya itu adalah anak rohani ya. Nah, penerbit ini juga berusaha untuk benar-benar baik mengerjakan karya kita gitu. Dimulai dari obrolan pertama, kemudian proses editing, layouter, sampai ketika karya itu sudah terbit, mereka cukup masif untuk membantu mempublikasikan karya kita. Jadi saya sangat berterima kasih dengan hadirnya penerbit-penerbit alternatif. Semoga terus konsisten ya, semakin kreatif, semakin inovatif, karena itu sangat membantu sekali bagi teman-teman penulis hari ini tentunya. Fungsi sastra di era sekarang, wah banyak banget, sayangnya nggak banyak yang nyadar nih fungsi sastra. Banyak yang menganggap ya sastra itu menjadi sebuah ruang untuk melakukan perubahan sosial atau kritik sosial atau hanya sebagai sarana hiburan. Tapi bagi saya pribadi, saya memulai menyukai sastra itu sebagai upaya untuk melarikan diri dari hal-hal yang negatif gitu. Jadi saya mengenal sastra dari zaman-zaman pelajar, dan itu sangat membantu dalam menguatkan perspektif-perspektif saya sampai hari ini. Artinya sastra itu menjadi ruang reflektif, menjadi ruang penyampaian gagasan, dan fungsi sastra seharusnya apa yang menjadi konsep ideal gitu ya, itu terlaksana. Kayak misalnya ya sastra adalah sebuah ruang untuk melakukan perubahan atau penyampaian gagasan-gagasan dari para penulisnya. Karya sastra di Indonesia atau di luar? Bebas. Oke, banyak ya, saya banyak terpengaruh dari bacaan-bacaan yang saya telan gitu, dan perkenalan dengan para penulis juga akhirnya membawa kita untuk bisa memahami lebih jauh berbagai persoalan. Karya sastra, buku karya sastra, saya suka saya memulai menyukai karya Nawal El-Saadawi di saat saya kuliah di jurusan ilmu politik, dan ada mata kuliah gender dan politik gitu ya. Dan dosen saya menarik karena mengajar mata kuliah itu bukan dari teori-teori atau buku-buku teori gender politik, tapi membuat kita untuk baca karya-karya sastra yang banyak
menyampaikan gagasan-gagasan feminis gitu. Nah, salah satunya buku Nawal Elsa Dawi cukup membuat saya keluar dari kungkungan atau apa ya, ada satu motivasi baru gitu. Kemudian Gabriel Garcia Marquez juga Gabo dengan 100 Years Solitude-nya masih cukup meninggalkan kesan sampai hari ini, dan entah kenapa saya setiap membaca buku itu seperti berpetualang ke sebuah tempat yang jauh yang ingin dijamah, dan kita diantarkan dengan berbagai persoalan budaya, konflik, dan ada unsur fantasinya gitu. Terus beberapa Kafka juga suka, tapi kalau suruh milih buku sastra apa yang paling berpengaruh ya, mungkin saya akan teringat dengan, kalau di Indonesia Hamka ya, karyanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karena itu pertama kali itu lucu pengalamannya, karena saya dihukum di sekolah di SMP, kemudian dulu tuh ada perpustakaan itu jadi tempat untuk anak-anak yang kena hukuman, karena dianggapnya perpustakaan itu tempat yang sungung, yang sunyi, yang sungil, yang seram gitu. Kemudian dari situ saya suruh mereview buku ya, dan gurunya mungkin dengan asal ngambil buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu masih teringat. Dan kalau penulis, akhirnya saya bertemu dengan banyak penulis dan banyak sekali karya-karya sastra yang akhirnya berpengaruh dalam proses kreatif saya sampai hari ini. Langgam Pustaka. Mulanya saya kira Langgam Pustaka ini akan menjadi cuma tempat kongko ya, tempat nongkrong di Tasik ya. Saya kenal secara personal dengan Mufid, dengan teman-teman di Langgam Pustaka. Kemudian berjalan seiring waktu, saya dapat banyak buku-buku yang bagus ya, artinya Langgam Pustaka sampai hari ini serius untuk menerbitkan karya-karya teman-teman penulis, yang akhirnya saya berpikir, seserius itu ya. Dan saya kepoin terus tuh Instagramnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana proses mereka dalam bertemu dengan pengkarya dan sampai menerbitkan bukunya. Itu juga akhirnya memunculkan rasa kepo itu kemudian makin jauh, dan saya ingin membuktikan sendiri gitu. Saat itu saya memutuskan buku puisi yang ketiga saya ingin kirim naskahnya itu ke Langgam Pustaka, dan dari situ akhirnya saya tahu kenapa Langgam Pustaka sampai hari ini terus tumbuh, terus berkembang. Saya tahu dari yang awalnya cuma 2 atau 3 orang, sekarang udah berapa, 11 orang kalau nggak salah ya. Dan itu menunjukkan konsistensi yang luar biasa, komitmen yang luar biasa dalam kerja-kerja penerbitan ya. Di tengah mulai banyaknya juga penerbitan-penerbitan alternatif lainnya, artinya eksistensi itu bisa terus bertahan. Dan saya mengalami hal-hal yang cukup enak sih sebagai penulis, karena saya ngerasa karya saya diurus ya. Kemudian obrolannya juga cukup TikTok gitu, cukup pingpong, artinya nggak melulu dari saya, tapi dari pihak Langgam juga bisa memberikan masukan-masukan. Jadi saya senang sih, artinya Langgam Pustaka cukup berhasil ya dalam mengibarkan bendera penerbitan alternatif di kancah kesusastraan Indonesia, khususnya di Tasikmalaya dan di wilayah Jawa Barat. Karena saya tahu Langgam Pustaka juga tidak hanya menerbitkan teman-teman penulis di area Tasikmalaya, tapi udah tersebar ke berbagai wilayah kota. Jadi Langgam Pustaka bagi saya menjadi salah satu penerbit alternatif yang cukup serius dalam menggarap karya para penulisnya. Selamat Langgam Pustaka.